untuk menjaga hati jiwa kita sampai kita kembali pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Dulu kan kita lahir sehat hatinya, kembalikan hati kita kepada Allah dalam keadaan tetap sehat. Kalau masih suka marah sama anak, insya Allah anak akan tergores hatinya, sakit. Mending kalau anak ketemu dengan orang yang menyehatkan hatinya. Kalau nggak ketemu, hatinya akan terus sampai tua, sampai wafat, sakit. Dan Allah tidak suka ketika kita pulang dalam keadaan hati yang tidak sehat. Nah, tentang kita hidup saat ini, apakah hidup buat bekerja? Bukan, hidup buat ibadah. Terus pekerjaan kita untuk apa? Kita akan lakukan untuk Allah. Apakah pekerjaan kita untuk nyari uang? Bukan, ada uang dari Allah. Ada pernyataan musyrik yang tidak disadari. Rizki mati mana? Didegukan itu rizki dari Allah. Ya kan? Gak bisa nyebut rizki di mana? Gak bisa. Dari Allah. Kita pengen ngambil rizki itu semuanya, ambil semuanya sekarang. Tapi jangan sampai kita minta rizki pada saat tua. Kalau kita semua kebagian kuota 100 GB, jangan ambil semuanya 100 GB kita habiskan sekarang. Sisakan kuota kita sampai akhir hayat kita. Jadi setiap saat masih punya kuota kebahagiaan. Itu tak. Jadi Allah sudah memberikan jatah, semuanya sama. Tugas kita bukan nyari uang, karena Allah yang memberi rezeki. Tugas kita bukan cari makan, karena Allah yang memberi makan. Tugas kita memanfaatkan semua anugerah optimal pemberian Allah. Dikasih cantik, sok atuh manfaatkan untuk memberikan suasana indah di rumah kepada anak dan suami. Jadi bukan cantik hayo dipakai ngaca. Sampai ada ibu-ibu ngaca, terus saya ngelapan kacanya. Kata anak, mama kenapa kacanya dilap terus kotor? Bukan kaca yang kotor, mama bener sese. Jadi Masya Allah, tugas kita bukan itu. Tugas kita bukan untuk menikmati hidup. Kalau tentang menikmati hidup, ada seorang laki-laki usianya ratusan tahun, kata Rasulullah, para ulama menerjemahkannya 300 tahun lebih. Dia meninggal, ibadah sepenuhnya, tidak maksiat. Pas meninggal di akhirat oleh Allah dipersilakan, silakan masuk surga karena rahmat dan maghfirah. Dia nanya kan, kenapa harus dikatrol masuk surganya? Karena rahmat dan maghfirah. Karena nikmat dari Allah tidak bisa dibayar dengan ibadahmu. Nikmat mana? Malaikat periksa nikmat mata. Satu mata saja tidak bisa dibayar oleh ibadah ratusan tahun tanpa maksiat. Satu mata, nikmat mata. Maka nikmat urang mata sudah utak hati. Sampai yang di hasil bentak. Menon mak, ya berat pun mata. Mata pasti berat. Ada saat nikahan berapa orang tua mempelai wanita, belum sebelah orang itu dia oleh mas, oleh bulu mata. Sudah jelas dikasih bulu mata agak halus supaya sensitif, Dan Allah memberikan nikmat kepada kita untuk membuat kita betah ibadah, bukan untuk kita nikmati. Untuk betah ibadah sampai akhirnya setelah saya tahu, Masya Allah, ibadah ratusan tahun tidak bisa ditebus, tidak bisa menebus nikmat, Masya Allah. Akhirnya saya sudah tidak minta nikmat lagi. Saya nggak minta cantik kepada istri saya dan guys. Buat yang istrinya belum cantik, tetap harus minta mama tinggal di sana. Harus kacang. Pak, jangan minta istrinya cantik, Pak. Terus saya bilang yang ada jangan diminta cantik mati single di sana. Kan mudah. Jadi saya tidak minta ini, tidak minta itu, sudah seadanya saja, lempeng saja. Ya ada rezeki juga saya manfaatkan sebaik-baiknya sudah. Kenapa? Saya tidak mampu menembusnya di akhirat nanti. Makin banyak nikmat yang diminta, makin banyak nikmat yang diberi, makin banyak pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Dan belum tentu ibadah saya bisa menembus, dan juga belum tentu maksiat saya bisa diampuni oleh Allah. Masya Allah, berat kan? Ya sudah. Terus apa tuh sekarang kerja kita di sini? Kerja kita di sini memanfaatkan semua anugerah Allah. Jangan ada bahasa Korea, karena setan menggoda kita dengan bahasa malas. Kata bapak saya dulu, alah Korea mah menak, orang mah lagi menak gitu. Nah, bahasa Indonesia susah ya, pokoknya Korea menak. Korea menak, tidak ada orang yang pas lagi pulang kuliah istirahat, kenapa gak capek? Ya, lu capek mah menak, Korea mah menak. Jadi tidak boleh istilah capek itu, nggak boleh ternyata. Sampai kapan capek itu? Sampai bruk. Tapi kan kita punya ini bahasa manusiawi. Tapi kan badan juga punya hak.
Yang punya hak hanya Allah, kita hanya punya kewajiban. Kita punya hak. Ibu punya hak menerima kebahagiaan, meminta kebahagiaan dari suami. Tidak. Kebahagiaan itu bukan suami yang hebat, kebahagiaan itu kita yang bersyukur. Makanan, di mana sih rumah makan paling enak? Gak ada. Yang paling enak ketika Allah menganugerahkan mulut dan lidah kita yang nikmat, betul? Sudah disiapkan makanan 20 juta sekecelak. Minum, luar biasa nikmatnya cerbat. Tapi giliran Allah tidak memberikan lidah yang enak, nggak jadi itu. Katanya istri yang cantik yang begini. Kalau selera kita tiba-tiba paru, maka ini kan banyak ya istri yang mematikan gairah suaminya. Calon-calon istri, ingat ya, jaga gairah suami. Tanda nama suami, nempel aja ke pundak istri sama istri ditulis. Kenapa tuh papa ada? Kamu istri pensiun dari anak. Dengar itu tetap dijaga. Di antara kita juga di rumah. Bu, kalau suami sudah nempel ke pundak, pegang tangannya, tarik kiraan catat bagian. Ada suami udah dinas tua, dikat kejar ke orang telco. Mama, mama udah pulang. Mama di mana dapur? Dapur juga. Dipeluk aja dari belakang. Nah, apa peluk? Kangen. Itu asli kangen. Mandi dulu. Terus kangen di kita mandi. Itu sama dengan pesawat sudah take off landing lagi. Harusnya nih catat dia. Catat kalau kondisinya seperti itu. Itu Bapak. Oh iya. Ya, kayak dia terus. Sebentar aja. Dia apa? Itu namanya gairah yang terus dirawat. Kenapa Allah berikan nikmat? Supaya kita tetap berkeinginan. Untuk apa? Untuk memanfaatkan semua potensi yang Allah berikan optimal dalam profesi kita masing-masing. Jadi tidak bisa kita nyebut bahwa sok aja, nggak bisa. Jangan baper ketika kerja ya. Jangan baper ketika bekerja di rumah atau di mana saja. Bukan orang yang saya tahu. Jangan. Udah berang aja lah. Kelas ya. Makanya kamu sama itu nanti saya baru baik. Karena saya bekerjanya sama Allah, bukan sama dia. Nah, saya pikir apa nih? Sudah, bilangnya kasih positif aja saya tahu. Benar bawa. Jangan bawa fisik, jangan bawa fisik, jangan bawa perasaan. Orang kerja saja manfaatkan sebaik-baiknya. Semua rasa betah, rasa nikmat Allah berikan pada kita beda-beda, ya kan? Beda-beda. Ada yang dan itu semua tidak pada bendanya. Nikmat itu bukan ada di luar diri kita, nikmat itu ada di dalam diri kita. Saya tanya kepada tunangan yang sudah 5 tahun berumah tangga, gimana istrinya? Cantik tuh. Oh, istri saya paling cantik sedunia tuh. Gelis pisang asli gitu. Nanti melihat dari mana? Pada itu tunanetra. Kerasanya tahu nggak? Beda. Kerasa. Jadi istri yang cantik kan kerasa. Istri yang cantik kan kerasa. Menurut kerasa itu gelis. Ada yang bentuknya indah luar biasa, semua orang wah pokoknya cocok buat dipotret. Ya cocok jangan di kamera buat di hati saya enggak. Rasa. Nah, betul-betul kerja kita memanfaatkan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Apa sih? Untuk apa sih? Untuk mengantarkan kita sampai tua maut. Dalam bahasa saya, hirup teh dengan ukur sakede. Ngerti tadi ya? Hirup teh dengan ukur sakede. Nungguan ngababetah awak, nungguan negeri karempok, nungguan ajal datang. Hanya segitu. Hidup itu sebentar. Membetahkan diri, nunggu sampai rentah, nunggu ajal datang. Sudah sampai situ. Terus bagaimana membetahkan dirinya? Ya bekerja. Sudah punya uang tidak kerja ada cangkel. Uang sak kamar cicing. Terus warung tahu. So, sekarang sudah punya istri? Belum. Kenapa saya nanya ke dia ada katinanya? Bukan berkaya wajah yang tidak dijual di luar pasaran. Gini,
Sudah punya? Belum, yang di depan-depan. Oh, ini udah masnya. Kata Ustaz Ahmad Beki ini sudah akhir zaman. Buruk tahunya. Bukan Pak, Bapak aja lah ya. Bapak aja. Pak, dapat uang kan? Penghasilan. Dikasih ke siapa? Istri. Oleh istri dikasih ke siapa? Belanja. Saat belanja dikasih ke siapa? Bekal saya. Uang dagang. Jadi uang yang kita cari buat siapa? Terus dari tukang dagang kita dapat apa? Sampah, dapat sampah. Udah. Saya pernah dari leceh beli handphone. Kesandung, bagus. Makanya mahal. Udah gitu nggak mahasiswa rusuh kan bawa keransan. Dede sini. Maaf Pak, saya hapus. Gus aja. Itu kemana? Saya beli handphone Pak. Budget berapa? Kok nanya-nanya soal jelas. Pokoknya mau kasih kamu untuk. Ya sekitar 5-6 juta lah. Udah. Ambil punya saya. Sodako. Tinggal ngebenirin layarnya aja ganti udah beres. Ini layarnya kan mahal tapi mau 6 juta nggak sebelum. Jadi gimana saya bayarnya? Udah saya pengen jadi Pak dapat pahala. Kamu jadi mahasiswa yang baik, cepat selesai kuliah supaya ibu bapak kamu bahagia, terus cepat kawin dapat cucu supaya cucu bisa membuat ibu bapak kamu bahagia. Pak bener Pak serius asli nata ya terus nanya ibu nanti. Udah ya bener itu. Jadi sampah kalau saya buang, jadi kesel kalau saya keselin, tapi jadi pahala ketika saya kasih interest, menjadi pahala. Udah, saya balik lagi ke toko handphonenya, beli lagi. Kata tukang dagangan, Pak Pak tajam deh. Ya, kemudian dia mewaspadai saya sudah tua. Kenapa orang tua sering banyak kesandung? Karena langkahnya mengangkat kakinya sedikit kan lebih anak muda Pak, jelik. Anak orang tua mah jadi gampang sekali. Batu kecil aja bisa membuat itu tersandung. Orang tua tidak boleh jatuh cinta. Dimana putus setrum. Ada yang muda-muda ini jatuh cinta putus. Yang muda jatuh cinta putus. Pas koja Cileunyi balik deh beres. Kalau kan itu orang itu balik pada sendiri. Kasur kanan kau nagas yang balik deh. Ngarep sileun telah serba salah aja orang tuanya sudah nikmat yang ada. Nikmat yang ada diindahkan, dicantikan, dimodali. Mama, kita sudah sepuh. Terus Mama kudu gelis. Terus kan udah enggak. Ya modal 5 juta skincare. Ditambah 5 juta di pedicure. Oh, 10 juta. Kira jangan dulu berapa? Ini 50 juta buat apa saya? Bener beresan. Kenapa perut aku enggak sih ke tsunami gitu? Pakai vlog gitu. 60 juta sampai itu 60 juta sampai itu kira-kira introma. Sudah yang ada saja Pak. Bapak masih punya uang tabungan buat apa-apa disimpan-simpan buat mempercantik istri guys. Supaya enak kita udah pensiun cici ngalikeun gitu kan. Ngalikeun istri itu bisa nana. Saya tidak berani panjang umur. Ketika istri saya tidur sleeping beauty, dan ayah tidur sudah beruang butuh. Saya hanya menatap istri saya. Kalau seandainya harus wafat, saya memilih saya duluan wafat. Saya nggak bisa hidup tanpa. Istri saya juga pernah ngomong itu. Saya dulu ya Allah. Saya laki-laki kan makhluk setia Pak. Yang setia laki-laki perempuan. Laki. Kenapa saya sebut laki-laki setia? Kalau ditinggal wafat istri, ngapain? Kalah setia. Mana wujud kesetiaannya? Akan kuburan masih basah, akan udah dikalah. Kasihan tuh almarhumah. Kumaha gari musuh hujan. Kasihan itu almarhumah akan tega bisa. Iya, saya juga ngerti. Tapi setiap saya pulang sekarang tuh orang rubuh nggak ada almarhumah. Bawa oleh-oleh, makan sendiri. Masya Allah capek. Nggak ada almarhumah luar biasa. Cangkel, acak-acakan rumah. Hati saya juga tuh para rubuh. Itu juga laki-laki menghargai almarhumah. Perempuan kalau ditinggal wafat suami ngapain? Nikah itu? Ditunda. Bahkan itu benar
kawin kan? Ayo. Aida. Minimal ditunggu teman sekelas lah. Ketemuan waktu Leogi. Minimum ditunggu teman sekelas. Kurang kecil jangan kawin ini. Kamu, kamu Korea. Bahasanya itu kan. Dulu dan subuhnya kopi ini. Betul-betul ngeledek kan suaminya sekarang. Ini sebetulnya siapa yang setia? Jangan diungkap. Sudah, yang jelas mari kita mutakan hidup kita sebaik-baiknya. Kemudian untuk apa kita mutakan? Supaya kita ibadah kita nyaman. Ibadahnya yang mana? Masya Allah. Sudah kita lakukan ini termasuk kerja kita. Harus kita pikirkan begini. Pun Korea, waspadai kira-kira dosa enggak? Bayangkan kalau kita meninggal saat Korea. Suatu saat saya ditanyakan kenapa menikah nyetir sendiri. Jawaban saya selalu bercanda nyetir dua nih. Iya kan kalau rumah dia. Prinsipnya dalam hati saya jawabannya sederhana, saya nggak mau nanti ditanya malaikat. Oh waktunya kamu duduk ya di sebelah kiri. Padahal kamu punya waktu banyak untuk menghabiskan tenaga kamu untuk nyetir. Kurang neraka dulu untuk mengambil semua jatah tenaga yang kamu buat. Padahal tenaga ini betul-betul kita habiskan saat bernama dia Bapak. Setelah pensiun, apa masih harus memberi nafkah kepada istri? Harus, Pak. Karena memberi nafkah itu wajib hukumnya. Wajib. Tapi kan harus pensiun. Oh ya nggak cari. Sampai kapan? Sampai akhir hayat sama Allah. Sehingga itu. Kan udah pensiun. Kewajiban itu tidak berhenti dengan SK pensiun. Apa sholat juga harus berhenti setelah pensiun? Enggak, Pak. Jumatan keren setelah pensiun. Enggak kan? Sudah lanjutkan terus. Tapi dasar udah pensiun. Banyak loh laki-laki yang suul khotimah menurut saya, meskipun bukan ahli neraka. Suul khotimah harus pensiun, sudah malas memberi nafkah pada istri. Padahal terus kan ya, meskipun hanya 2.000-3.000 rupiah, tapi tetap ada seperti itu. Nah, soalnya apa? Kenapa saya sampaikan begitu? Karena laki-laki udah dijamin ahli surga, Pak. Ahli surga. Ngasih nafkah kan sama istri? Masih suka kena marah oleh istri? Istri dapat uang dari suaminya, terus suaminya dicarikan sama istri. Kurang. Suami ngasih sama istrinya, suami ngasih sama istrinya, istrinya masih dimarah. Cek malaikat teh, surga dosa terbidak om barat tarita. Inggris ya sudah habis. Sudah istri kamu kan sering memaki kamu juga. Luar biasa, kita mah ahli surga tanpa hisab, tenang. Terus ketika harga-harga naik, yang dibela suami atau tukang dagang? Pak, masa segini? Beras naik, Pak. Mulai besok carikan tukang dagang belaan suami. Mang seberapa beras? 20.000. Turunkanlah oleh menyiksa salah tiuran. Membela suami. Suami mana ada dibelanya sama istri satu. Bapak keluar rumah, sebut saja kerja, pulang kerja pengen beli oleh-oleh. Nanti pertimbangkan dulu. Selalu yang dipertimbangkan selera istri. Istri saya sudah kaya. Kenapa menyanyikan selera istri? Sini cekaikan. Kenapa menyanyi selera istri, mempertimbangkan selera istri? Supaya dia senang aja kan ayam gitu. Punten kalau perempuan pulang kerja beli oleh-oleh, mikirin selera suami atau anak-anak? Anak-anak. Aman orang. Malah tanpa perasaan kita dileleh sama mereka. Oh, mama, beli asin gini. Enggak, ini tuh memang hasil gini. Memang perasaan kita lebih halus daripada perempuan. Enggak. Halus kan duduknya, bahasanya, suaranya, geraknya halus, tapi hatinya kasar. Aduh. Bapak nyuapin anak, DA. Bapak apa ada seperti? Oh iya, gantian. Bapak. Ibu, DA.
Mama, pedas. Itu sakit mah. Perasaan batin. Bener tuh. Gede saya buktikan dengan aku. Kalau ada pertengkaran di mall, siapa yang mengajak udahan untuk bertengkar? Bapak, ibu. Udah mama. Udah urus beres sekarang. Udah mama. Itu bisa urus beres. Ada orang pada ngeliatin malu. Baik dong. Sudahlah. Ya sudah, jaga ibadah kita sebaik-baiknya tentang kondisi kita kenali masing-masing bagaimana istri, bagaimana suami, bagaimana sikap kita sebetulnya seperti apa sih kita nyari uang tidak, ternyata nyari uang tidak buat dibuang, ya kan? Kasihin tukang dagang itu beres, dan pulang ke rumah bawa sampah, numpuk ke sampah wali kota udah, Masya Allah. Tidak ada artinya hidup kita wa ma hayatul dunya illa mata'il ghurur. Tidak ada kebahagiaan dunia itu kecuali kebahagiaan yang tipu. Kebahagiaan itu umur segini, umur kerja ya. Setelah pensiun di umur saya sudah tidak lagi berpikir buat apa makan, dia salah, itu salah, belum makan itu udah salah. Karena sampai kolesterol. Makan ayam, tidak boleh makan ayam. Aku ayam macam. Luar biasa. Jadi sudah serba salah, minum banyak salah, kurang salah. Sudah akhirnya semua diatur dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Makan malam udah dilarang. Haram malah dari dulu. Jangankan malam beli meja nggak boleh. Jadi di usia saya sudah tidak lagi akal kenikmatan, penikmat naon atau saya tinggal nunggu pulang. Saya khawatir di tengah-tengah saya menikmati sesuatu yang saya anggap nikmat, itu saya pulang, saya takut. Setiap ke majelis kan di majelis itu lalu lucu suka jeng-jeng. Lalu langsung persepsi saya melihat yang cantik-cantik itu julik. Terus salah satunya di depan atau ngajar senyum. Catatannya. Julik gitu. Jadi nggak ada masalah. Sudah hidup itu sebentar saja, sebentar tertipu kita punya suami kasih capek itu, capek perginya. Kemana siapa nggak tahu. Nggak telepon ya, nggak hidup. Mau buat tuh, ya aduh capek kan? Suami itu para rupa-rupa enak perginya. Orang tinggalin. Kita itu suami kan itu para rupa-rupa. Cuma cara ngelihatnya aku kan mau kalender. Boy Martin. Pikiran pergi tenang. Kemana saya akan tahu. Hanya sih ke Majalaya dan itu semua. Sudah berapa lama sudah 3 minggu tadi telepon persiapan. Mau aku batu nih, mau ngapain? Pas dibawa ke kondangan gitu, dibawa kondangan tempat pakai cincin sih. Kok punya istri cantik bahagia nggak Pak? Seperti yang bahagia. Senyum istri cantik itu menyejukkan, bahagia juga menyakitkan. Makanya dalam rumah tangga banyak tidak senyumnya daripada senyumnya. Ayah juga menyaksikan senyum. Saya senyum. Senyum capek. Senyum itu biar di tempat kerja aja lah, melayani konsumen sudah senyum. Nah, karena sedikit senyumnya, jadi istri mending gelis mending nunduk. Boleh. Menyiapkan diri untuk disiksa. Istri itu pada rupa. Kok sampai nanya mama, ini teh senyum banget, ini teh senyum banget, sering-sering. Jadi dunia bengar salah, miskin salah. Ada orang kaya punya anak 14 rumah berdinding 4 lantai supaya setiap anak 1 lantai. Udah aja. Pensiun anak sukses semua di Amerika, Eropa, Australia. Dia tinggal berdua suami istri. Suami nanti sudah tinggal ibu sendiri. Saya tengok, ibu apa kabar? Sehat-sehat, alhamdulillah.
Anak-anak, wah anak di luar suka datang jarang ya, kalau libur aja lah mereka datang. Ibu ini rumah di atas sama siapa? Ah, kujuri gue. Rumah mending naik ke luhur, mending ngampar 2 hektar. Ngampar kaki kali. Ngampar meskipun kecil gak usah naik ke luhur, udah tua nggak bisa ditarik. Kita sih anak supaya anteng kasih gadget arang-arang baru udah kan. Yang salah bukan anak ketika anak main gadget, main handphone, nggak salah. Yang salah kita. Kenapa kita kelahirannya 2 anak? Atau anak akan menyuri dia. Mun anak 12 main handphone mah. Biasa. Ini sudah anak 2 rumah, 1 hektar, 1 di pojok sana, 1 di pojok sana. Ibu di situ, bapak di situ, bantuin narium di ruang TV. Jadi mari kita coba manfaatkan hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Nah, kemudian dalam rangka ibadah ini apa saja sih yang harus kita lakukan? Seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa kita harus ibadah? Karena kita akan pulang. Apa kata Rasulullah? Nasihati diri kamu dengan agama, adimu an-nasihat. Dalam sholat Allahu Akbar, mari kita rendahkan diri kita. Siapa orang yang merendah? Orang yang merendah itu orang yang progresif. Terus pengen maju, pengen tahu, itu orang merendah. Kalau orang sudah merasa paling tahu, orang sudah merasa paling cantik, orang merasa paling hebat, dia tidak akan maju lagi dan mentok dirinya. Tapi kalau orang merendah selalu, oh saya belum bisa ini, oh saya belum sempurna ini, saya kudu bisa terus dia akan maju. Kenapa Rasulullah hanya 23 tahun saja membina umat dan sukses jaya sampai 7 abad? Karena semuanya dibuat merendah oleh sholatnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita kecil saja. Dalam sholat Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memuji. Baik, saya akan memuji Allah, saya akan memuji ciptaan Allah. Sekarang saya duduk di sini yang dapat SK. Saya lihat di sini, ya Allah, ahli surga semua ini. Saya langsung memuji ini ciptaan Allah semuanya dan mungkin ke surga. Insya Allah lah ke surga. Mungkin Allah juga menciptakan sesuatu yang sia-sia. Hanya memang ada yang dulu kayak ada yang nengok dulu Freddie Mercury, ada yang nengok dulu saat nyata sebelah sana Freddie Mercury, ada yang langsung, pengen langsung, terus motivasi hidup kita ibadah. Ya. Jangan nyakitin orang karena kita memuji Allah. Jangan pernah. Bahasa kita usahakan meskipun kita orang yang saklek ya orangnya, tapi tetap pilih bahasa yang bagus. Biasanya yang tidak berperasaan perempuan sama beletak aja. So, kalau suami bau badan, istri komentar langsung tanpa dipikir ternyata apa suaminya sakit hati. Apa? Nah, kita mau bau domba. Sakit itu teh. Tapi kalau suami ketika istrinya bau badan komentar tuh, bau. Kasih tahu jangan. Dikasih tahu nyabong, dikasih tahu mulok. Ini jalan-jalan ke sisi bawah bulu kan, atau sisi mobil kopi pasti membangunkan sahur istri sama main enak kayak main goyang badan, nggak usah. Kalau suami kan membangunkan sahur, bapak nggak gitu. Datang cukup dipegang sama tangan yang dingin. Bangun sahur itu laki. Perempuan, ayo memakai kalecik ke jurang. Apa ya? Jauh itu rumahnya kota, daripada gede. Jangan membangunkan anak dengan membakar petasan di kamarnya. Kalau suami susah bangun, sahur bangunin jangan. Jangan. Biarin aja salah belum. Tinggal selimutin, udah diselimutin peluk. Banjur. Kurang. Serempin ke sisi. Dibanding bahasanya kasur nanti. Serempin ke sisi. Belum ragu. Jangan lupa kalimat penutup. Jadwal saya. Banyak teknik untuk bisa membuat dia bangun seperti itu. Sudah, yang jelas mari kita bangun akhlak kita dengan ibadah kita. Ada kalimat Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kalimat kita. Untuk apa kerja di Telkom? Assalamualaikum warahmatullahi. Apa? Menyelamatkan orang. Kenapa? Karena komunikasi itu salah satu cara untuk. Kenapa tadi disuruh ke depan? Supaya di antara kita tidak terlalu jauh jaraknya.
Kenapa sholat harus rapatkan barisannya? Kenapa? Supaya tidak ada setan masuk di sela-selanya. Kenapa? Maksudnya supaya tidak ada setan masuk. Itu dalil komunikasi, main ngobrol. Kalau suami istri bertengkar, boleh pisah kamar, jangan. Justru saat suami istri bertengkar, tidur bareng, berhadapan-hadapan, main ngobrol. Karena kalau pisah kamar, satu kamar sana, ngobrol di sana. Itu dirupai. Yang istrinya ngomong gitu lagi terus, kacau suami. Tapi kalau tidur bareng kan muah nahan rasa dua-duanya. Paling tidak ngobrol, komunikasi penting. Tugas kita menjaga komunikasi. Tugas kita mengamalkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin tidak kita menyelamatkan orang. Kalau kita tidak cerdas, kita pesakitan, kita bodoh, silupun, mungkin ada orang mau nyebrang di Raja Wali, ibu-ibu sepuh, dibantu oleh pemuda yang tinggi, kurus, TBC. Ibu, aku bantu. Kira-kira si ibu percaya mau? Ayo bu, komunitas dari melakukan sorangan. Si ibu jagoan. Mungkin itu orang yang sakitan, orang yang bodoh bisa menyelamatkan orang lain. Tidak, jadilah orang pintar, jadilah orang sehat. Itu nasihat. Hadirin mana nasihat. Ya kan? Terus agama juga menyehatkan. Gerakan sholat melancarkan peredaran darah. So, Assalamualaikum deh Pak. Pernah aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu membuka rongga. Kenapa ke kanan dulu supaya yang kiri duluan masuk oksigen baru. Dan nggak usah lama-lama. Assalamualaikum. Nah, kemarin kayak boleh sudah preman Raja Wali. Insya sholat hari salam pakai cari. Assalamualaikum. Paling jadi itu balik lagi. Kita sholat bulan balik. Saya kejepit ini Pak. Berat ya, kejepit berat Masya Allah. Duduk salah, berdiri salah, serba salah. Saya pergi ke dokter, kata dokter nggak ada cara bedah. Oh, apa berenang? Saya berenang. Atau saya pegangan di busur kuku, dia mereka Batak. Ada satu cara bedah. Di mana? Yang bagus Jepang. Itu resikonya sembuh. 50-50 sembuh, lumpuh, mending nyeri. Udah setan. Dari situ saya keliling ke rumah guru-guru semua. Guru-guru ya hanya sekedar minta nasihat menjelang kematian lah. Sudah sadar di pondok ya umurnya. Terus sampai ada guru saya satu udah minta nasihat. Nasihat saya mah hijilah. Sholatnya benar tuh. Cik sujud.